Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Febrianti. NIM-nya 190141755. Saya berasal dari kelas 3F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah, materi dan pembelajaran IPA. Dosen pengampunya, Ibu Erika Fitri Wardani. Baiklah, di sini saya akan memberi pemahaman saya pada isi artikel yang berjudul Penerapan Pendekatan Proses Sains untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA. Ini saya akan memaparkan artikel yang telah saya baca. Di sini adalah pendekatan keterampilan proses adalah keterampilan ini merupakan kemampuan atau membuat sesuatu itu menggunakan akal sehingga menjadi bermakna dan bernilai. Pendekatan keterampilan proses ini menekankan pada proses belajar, aktivitas, kreativitas peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap serta peserta didik dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tentunya tujuan ini agar peserta didik itu menjadi aktif, kreativitas, dan aktif dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat mengembangkan konsepnya secara fakta tersendiri. Kita memahami pendekatan keterampilan proses, ini kita akan memahami langkah-langkah melaksanakan keterampilan proses. Pertama-tama itu, kita akan melakukan pendahuluan dan pemanasan. Yang dilakukan adalah pengulasan dan pengumpulan bahan yang akan kita ajarkan dan diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kegiatan mengarahkan peserta didik dengan mengajukan pertanyaan, pendapat, dan saran untuk menunjukkan gambar atau benda yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajar. Dan yang kedua itu adalah pelaksanaan proses belajar mengajar atau bagian intinya untuk keterampilan proses sains. Pertama itu adalah kita akan menjelaskan bahan pelajaran yang diikuti dengan peraga atau demonstrasi gambar yang akan kita lakukan untuk melakukan kegiatan keterampilan sains. Kemudian kedua itu adalah merumuskan hasil pengamatan dengan merinci, mengelompokkan dan atau mengklasifikasikan materi pembelajaran yang kita serapi. Pengamatan terhadap bahan pengajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah menafsirkan hasil pengelompokan itu dengan menunjukkan sifat hasil dan peristiwa yang terkandung pada tiap-tiap kelompok. Kemudian yang keempat itu adalah meramalkan sebab akibat terjadi perihal atau peristiwa yang mungkin terjadi pada waktu lain atau mendapatkan suatu pengeluasan benda. Kemudian yang kelima adalah menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang ditentukan atau diperoleh dalam kegiatan sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah merencanakan penelitian dengan percobaan hubungan masalah yang diselesaikan. Kemudian yang ketujuh itu adalah mengomunikasikan, tentunya adalah konsep gaya magnet dalam pembelajaran IPA. Seperti yang kita ketahui, magnet itu berasal dari logam, kemudian logam besi ya, kemudian diolah menjadi magnet, sehingga magnet itu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub utara didapatkan dengan kutub utara, maka mereka akan saling berjauhan atau tolak menolak. Ini saya akan menjelaskan mengapa mengalami peningkatan, di mana tahap perencanaan telah ditemukan masalah dalam pembelajaran, dilanjut dengan pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Masalah pembelajaran dapat ditemukan melalui observasi seorang guru, kemudian refleksi awal terhadap pembelajaran, di mana guru berusaha memancing, memfasilitasi siswa dengan kondisi dan stimulus yang mendukung. Meskipun pada rentang kategori cukup, tetapi tingkat intensitas dari masing-masing berbeda indikator tugasnya. Artinya siswa sangat tertarik untuk tugasnya yang diberikan oleh guru adalah praktek membuat magnet. Berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran ditentukan oleh faktor seorang guru, siswa, dan media alat pembelajaran. Selama pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2 ditemukan bahwa ketepatan guru dalam membuat rencana rancangan pembelajaran akan menjadi arah pembelajaran. Untuk mencapai tujuan, dengan demikian guru mengajar di kelas akan tercipta suatu pembelajaran yang dinamis, maka dapat memberikan siswa pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Dan dengan adanya media pembelajaran yang dibutuhkan siswa, menjadi pembelajaran lebih aktif, efisien. Dan ternyata pembelajaran IPA dengan menggunakan keterampilan proses ini membuat pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan.